Al-Maidah ayat 27, Al-Maidah ayat 27 sampai 30. Ini menceritakan tentang pembunuhan pertama kali di muka bumi. Pembunuhan anak manusia pertama kali terjadi di muka bumi, yaitu dilakukan kedua anak Nabi Adam, anak yang pertama dan anak yang kedua. Karena membunuh itu dosa besar. Membunuh itu dosa besar. Membunuh manusia satu, orang satu tanpa alasan yang jelas, itu kata Allah sama juga kamu membunuh manusia yang ada di bumi ini semuanya. Saking apa? Murkanya Allah. Begitu sebaliknya, apabila kalian itu mau menjaga kehidupan satu orang, memberikan kehidupan satu orang di muka bumi ini, sama juga kalian apa? Memberi kehidupan manusia seluruhnya di muka bumi ini. Hikmah kisah kedua anak Nabi Adam tadi ada berapa? Ada 5 ya. Birrul walidain, kemudian al-adlu wal hikmah, berbuat adil dan bijaksana terhadap anak, kemudian siddatul hasadi, dahsyatnya perbuatan iri dan dengki yang timbul kepada seluruh apa yang terjadi yang dialami. Kemudian as-shadaqatu mimma tuhibbun, yang kelima adalah al-ihtimamul ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Krial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga semuanya senantiasa dimuliakan Allah dan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim di pagi ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim
pagi ini Al-Maidah ayat 27 dan seterusnya. Al-Maidah ayat 27 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين Watlu alaihim naba'a ibnai Adama bil haqq. Watlu, bacakan ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, alaihim, atas mereka, ai ala qaumika, terhadap umatmu, naba abnai Adama, ay khobarob nai Adama, bacakan tentang naba abnai Adama, cerita kedua anak Nabi Adam, berita tentang kedua anak Nabi Adam, ay Habil wa Qabil, ay Habil wa Qabil, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, bil haqqi muta'alliqun bi utlu, muta'alliqun ta'alluqnya dengan kalimat utlu. Wa idza qarraba, ketika mereka berdua berkorban, kurbanan, dengan pengorbanan, dengan sebuah pengorbanan, ilallahi, kepada Allah, wa huwa, yaitu kabsun, sebangsa kambing, lihabil, bagi Habil, wazar'un, dan tanaman, liqabil, bagi Qabil. Fatukubila, maka diterima, min ahadima, dari salah satunya, wahwa, yang diterima Habil. Diterimanya tandanya bi anna zalat, dengan turun narun api, minas sama'i, dari langit, fa'akalat, maka makan
api tersebut qurbanahu terhadap kurbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar dan tidak diterima kurbannya minal akhari dari yang lain, yaitu wa huwa Qabil. Faghadaba maka marah Qabil wa admaroyan dan menyimpan al-hasada kedengkian fi nafsi dalam dirinya Qabil ila an hajja Adama sampai Nabi Adam menunaikan haji. Qala maka mengancam siapa mengancam Qabil lahu kepada Habil la'aqtulannaka sungguh aku akan membunuhmu. Saya baca dulu Pak ya, satu ayat. Qala mengatakan Qabil lima tuqbala kurbanaka, kenapa diterima kurbanmu duni selain aku. Qala maka menjawab Habil innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya kurbannya orang-orang yang bertakwa yang diterima Allah. Watlu alaihim naba abnai Adama, bacakan kepada mereka Muhammad tentang cerita kedua anak Nabi Adam bil haqqi dengan sebenar-benarnya. Nah, ayat ini Al-Maidah ayat 27, Al-Maidah ayat 27 sampai 30 ini menceritakan tentang pembunuhan pertama kali di muka bumi. Pembunuhan anak manusia pertama kali terjadi di muka bumi, yaitu dilakukan kedua anak Nabi Adam, anak yang pertama dan anak yang kedua. Maksudnya lahir pertama dan lahir kedua. Hal tersebut Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran untuk umat Muhammad. Nabi Muhammad lahir Nabi yang paling terakhir dari Nabi Adam jaraknya berapa ratus tahun, berapa tahun. Nabi Adam aja umurnya berapa tahun Pak? 1000 tahun. Nabi Muhammad kok tahu? Karena dikasih tahu Allah, sehingga ketika ayat tersebut turun, orang-orang Quraisy Arab pada heran, kok Muhammad tahu ya? Kok Muhammad tahu? Kayaknya ada mengatakan bahwa adalah itu karangan Muhammad. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang menghendaki Allah, apapun yang terjadi di atas muka bumi untuk pelajaran umat Muhammad disampaikan Allah kepada Muhammad untuk diambil pelajaran. Hai Muhammad, ceritakan kedua anak Nabi Adam kepada umatmu. Cerita tersebut ceritakan yang sebenarnya, jangan kamu kurangi, jangan kamu tambahi, jangan transparan, pokoknya sampaikan apa adanya. Itu loh peristiwa yang terjadi terhadap kedua anaknya Nabi Adam. Nah, ini kan jadi mungkin anak Nabi Adam kita udah tahu tadi Pak ya. Siapa namanya Pak? Qabil dan Habil. Duluan Qabil apa duluan Habil? Duluan Qabil apa duluan Habil? Ayo. Nah, yang ingat gampangnya itu apa? Diambil dari
huruf mukanya. Qabil dan Habil. Huruf Q sama H duluan mana Pak? Huruf Qaf sama H duluan mana? Kalau dari abjad alibatasa. Qabil dan Habil, bukan Habil. Huruf Q sama H duluan mana? Q. Oh, berarti Qabil yang duluan ya. Qaf ya, Qaf. Nah, untuk mengingat mudahnya seperti itu, Qabil sama Habil atau Habil sama Qabil, ini yang adiknya yang mana, kakaknya mana yang, jadi kita ingatnya apa? Diambil dari namanya Qaf dan H, Qabil dan Habil. Dari abjadnya huruf hijaiyah, Qabil ini kan lebih dulu daripada H, bukan H. Nah, ini menggambarkan apa? Nah, kalau kita memberi nama terhadap anak kita itu apa, lahir namanya hampir sama, nah, itu diambil hurufnya yang abjad yang duluan ditaruh yang tuaan, nah, yang taruh yang tuaan. Umpamanya apa, anak kita namain anak yang pertama dinamain apa, Tono dan Tony, ya berarti untuk memudahkan mana, huruf I sama O duluan mana? Oh, berarti yang pertama harus dinamakan Tony, nanti yang kedua Tono gitu ya, Tony dan Tono. Itu gambarannya seperti itu. Terus antara Qabil dan Habil ini, Qabil adalah keturunan pertama, Habil dan keturunan kedua. Jadi kalau menurut sejarah, nah, ini anaknya Nabi Adam, ini berbagai versi dalam sejarah, ceritanya beda-beda tentang jumlah anak Nabi Adam. Untuk itu para mufasir hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan bahwa anaknya Nabi Adam apa, hanya 5 awalnya, hanya 5, Qabil dan kembarannya, Habil dan kembarannya. Karena Habil ini dibunuh Qabil, sehingga Siti Hawa berdoa kepada Allah, ya Allah kami minta gantinya si Habil yang dibunuh di Qabil. Akhirnya turun generasi yang ketiga namanya Nabi Sis diangkat Allah menjadi nabi penerus Nabi Adam. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Siti Hawa itu melahirkan 20 kali, lahiran 20 kali, kali 20 anaknya kembar berapa Pak? 40. Itu ada yang cerita apa, versi ulama lain mengatakan seperti itu, bahwa Siti Hawa lahir 20 kali setiap lahir anaknya kembar. Nah itu. Kemudian ada versi lain bahwa Siti Hawa bukanlah melahirkan 20 kali tapi 120 kali. 120 kali. Setiap lahir anaknya kembar. 120 kali 2 240. Lahiran 120 kali. Kalau manusia sekarang paling berapa kali Pak ya? Anaknya paling banyak 10, selusin gitu ya. Selusin itu paling banyak. Itu Siti Hawa melahirkan 120 kali setiap lahir anaknya kembar. Kemudian ada versi berikutnya, ya karena umurnya Nabi Adam ini sampai 1000 tahun. Ada versi yang lain bahwa Nabi Adam setelah meninggal dunia dalam usia 1000 tahun itu
anak cucunya sudah terkumpul 400.000 orang, baru Nabi Adam meninggal. Dan 400.000 orang itu sudah akhirnya menyebar kemana-mana, merantau kemana-mana. Lah ayat tersebut menyampaikan cerita kedua anak Nabi Adam yang populer, ini yaitu antara Qabil dan Habil. Setelah Qabil dan Habil, anaknya, putranya Nabi Adam yang pertama dan kedua, setiap mereka ini ada kembarannya. Begitu sudah dewasa, Nabi Adam mendapatkan wahyu dari Allah. Wahai Adam, supaya kamu tidak sendirian, banyak keturunanmu, kau harus menikahkan anak-anakmu, menikahkan anak-anakmu. Setelah Allah mewahyukan kepada Nabi Adam seperti itu, akhirnya Qabil dan Habil bersama saudaranya ini timbul rasa senang, laki senang sama perempuan. Akhirnya peraturannya Allah, tapi dengan catatan kamu harus menikahkan anak-anakmu itu tidak boleh saudara kandungnya sendiri dinikahin, harus silang. Jadi Qabil harus kau nikahkan dengan pasangan si Habil, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak boleh menikahi saudara kandungnya sendiri. Nah, ini termasuk cerita dari Qabil dan Habil ini. Hukumnya Nabi Muhammad Al-Quran, wala tajma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengawini seorang perempuan yang masih saudara kandung. Kalau zaman Nabi Adam, saudara kandung itu ada yang satu perut, lahirnya barengan kembarannya, enggak boleh. Kemudian Nabi Muhammad, wa antajma'u bainal ukhtain, tidak boleh menikahi dua perempuan yang masih dalam satu saudara. Jadi adik kakak nikahin semua gitu, di poligami boleh, tapi dengan catatan yang satu sudah nggak ada, meninggal. Akhirnya boleh, tapi kakaknya menikah dengan kakaknya meninggal, kemudian turun guling, turun ranjang, tahu aja Pak ini. Pengalaman dia ya. Akhirnya dengan perintah Allah, dengan catatan harus nikahkan tukar silang. Akhirnya si Qabil yang tidak menerima, karena kembarannya si Qabil ini cantik, kembarannya si Habil kurang cantik, kurang cantik. Akhirnya nah inilah Nabi Adam gimana untuk menyikapi ini bocah, dibilangin nggak bisa gitu. Dibilangin nggak bisa. Akhirnya Nabi Adam mengambil siasat, dibilangin, walaupun itu kembaranmu, kamu suka dengan kembaranmu, tapi perintah Allah seperti ini, kamu tidak boleh menikahi dengan kembaranmu sendiri. Setelah dikasih tahu seperti itu, anaknya tetap ngeyel. Setelah tetap ngeyel, caranya gimana? Yaudah, untuk menentukan kalau memang nanti kamu boleh menikahi saudaramu sendiri, dites. Idza qarraba kurbanan, mereka disuruh melaksanakan kurban,
antara Qabil dan Habil. Nah, karena menurut Qabil ini sudah ada intrik yang nggak beres katanya. Yaudah, akhirnya Qabil dan Habil sepakat untuk melaksanakan korban itu. Akhirnya si Qabil, karena si Qabil ini orang dia ahli petani, menanam apa aja dia bisa, semuanya tanaman dia ada. Kalau si Habil, ya profesinya beda, peternak besar, piaranya kambing, pokoknya peternaknya besar. Akhirnya si Qabil mengeluarkan tanaman-tanaman dari hasil pertaniannya, tapi diambilkan yang paling jelek. Si Habil mengambilkan hasil taniannya, diambilkan yang bagus. Akhirnya tadi kan peringatan Nabi Adam, yang kurbannya diterima itu berarti yang berhak untuk memilih kesepakatan dari awal. Akhirnya fatuqubila min ahadima, maka diterima dari salah satunya, wa Habil, yang diterima korbannya adalah Habil. Tandanya apa korbannya itu diterima? Nazalat narun minas sama'i fa'akalat qurbanahu. Ada api dari langit, kemudian api tersebut menyambar korbannya, seperti itu korban disambar petir, akhirnya terbakar. Korbannya Habil yang diterima, korbannya Qabil yang tidak diterima. Walam yutaqabbal minal akhor wa huwa Qabil. Nah, karena Qabil korbannya tidak diterima, dia kalau tidak terima saya nggak bisa menikahi adik saya, saudara saya. Akhirnya faghadaba wa admara, Qabil menyimpan dendam, marah dan menyimpan dendam, emosi. Kemudian karena emosi itu, Qabil mengancam terhadap saudaranya, tak bunuh loh, gara-gara kamu ini seperti ini, akan aku bunuh kamu. La'aqtilannak, aku akan bunuh, sumpah demi Allah aku akan membunuhmu, karena korbanku tidak diterima. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian Qabil menjawab dengan sampai, Allah hanya menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jadi dari ayat 27 sampai 30 ini menceritakan tentang kedua anak Nabi Adam. Jadi intinya pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kita nggak usah banyak ceritanya tentang itu, mungkin kita sudah sering mendengar kalimat itu. Yang perlu kita sampaikan adalah hikmah wa qissatu Habil wa qissatu Qabil wa Habil ma hikmatuhu li'ibratihi. Jadi kisah antara Qabil dan Habil, apa hikmah yang dapat kita ambil pelajaran? Hikmah apa yang dapat kita ambil pelajaran? Yang pertama yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini Allah sandingkan dengan dengan menyembah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dalam surat Al-Luqman. Jadi perintah menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Setelah kalian mengabdi kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik pada kedua orang tua.
ridhol walidain, ridhoan Allah tergantung keridhoan kedua orang tua, sampai itu. Karena apa? Si Qabil ini bagian daripada contoh anak yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Kalau si Habil anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Habil dikasih nasihat, Habil menerima. Tapi Qabil dikasih nasihat, mencak. Berarti apa? Hikmah yang dapat kita ambil yang pertama adalah apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, al-adlu wal hikmah, berbuat adil dan bijaksana, bersikap adil dan bijaksana terhadap anak-anak kita. Ini yang disampaikan bahwa apa? Nabi Adam dan Ibu Hawa mendidik kepada anak-anaknya bil adli wal hikmah, dengan adil dan penuh bijaksana. Bijaksananya gimana? Ya, biarpun itu Qabil tidak menerima, tapi tetap diajak diskusi, dicari tahu masalahnya, solusinya, cari masalahnya dan solusinya. Walaupun akhirnya si Qabil ini kekeh dalam pendiriannya, karena tidak menerima masukan orang tua. Ini gambarannya si Qabil adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa akibatnya? Anak yang durhaka kepada orang tuanya itu akan diberikan siksa oleh Allah, bukan hanya di akhirat, tapi langsung disiksa Allah di dunia. Itu akibatnya anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sampai dalam ayat yang lain, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wala taqul lahuma uff, jangan sampai kalian mengatakan kepada kedua orang tua uff gambarnya itu apa? Kalimat-kalimat yang keras. Wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentak kepada kedua orang tua. Alias apa? Bicara yang keras. Dan dimaksud bicara yang keras ini apa? Katakanlah ngamuk, marah. Wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah kepada mereka kedua orang tua karimah, dengan perkataan yang mulia, yang baik. Jadi walhasil apa? Al-Quran banyak yang lain bahwa kita harus patuh kepada kedua orang tua. Karena apa? Adanya kita hidup di dunia lantaran orang tua. Kalau nggak ada orang tua, nggak mungkin kita lahir ada di bumi ini. Karena itulah dengan kasih sayang kedua orang tua lahirlah kita di muka bumi. Banyak apa? Kalau kita adanya di muka bumi karena apa? Lantaran kasih sayang kedua orang tua. Sering kejadian yang kita lihat, ya, ada bayi meninggal dibuang di sawah, bayi meninggal dibuang di kebun, masih ada tali pusarnya. Karena itu bagian daripada mereka tidak mendapat kasih sayang kedua orang tuanya, akhirnya apa? Tidak diberikan kehidupan. Terus yang ketiga, hikmah yang terdapat dalam kisah Qabil dan Habil, asaddul hasadi, dahsyatnya sifat iri dan dengki. Karena sifat iri dan dengki ini termasuk dosa besar.
dosa yang pertama kali timbul di langit dan di bumi, yaitu sifat iri dengki. Sekali lagi, dosa yang pertama kali timbul di langit yaitu iblis, sehingga apa? Dia menjadi orang yang dikutuk, dilaknat Allah karena gara-gara dia iri dan dengki terhadap Nabi Adam. Akhirnya iblis menggoda Nabi Adam keluar dari surga untuk menempati bumi. Itu lantaran dari iri dan dengki yang dibangun oleh iblis. Kemudian Qabil membunuh si Habil, ini lantaran juga apa? Iri dan dengki. Iri dengkinya Qabil terhadap Habil, akhirnya Qabil membunuh Habil. Nah, makanya kita senantiasa apa? Minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan daripada sifat iri dan dengki. Dalam surat Al-Falaq sering kita baca apa ya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah, ayat terakhir, min syarri hasidin, dari kejahatan orang-orang yang dengki, idza hasad, apabila ia dengki. Maksudnya apa? Orang kalau sudah dengki dan dengkinya itu diaktualisasikan, dipraktekkan. Nah, seperti itu. Sifat dengki kalau masih disimpan dalam hatinya, itu berarti untuk dirinya sendiri. Kalau sifat dengki itu kalau sudah diwujudkan, dampaknya membahayakan kepada orang lain. Min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki, idza hasada, apabila ia dengki. Kemudian hikmah berikutnya adalah as-shadaqatu mimma tuhibbuna ay bil khairi. Qabil dan Habil diperintah mengeluarkan sedekah berupa kurban. Qabil mengeluarkan sedekah, ya, infak sedekahnya diambilkan dari barang yang paling jelek, sedangkan Habil diambilkan dari barang yang paling bagus. Ini apa hikmah yang terjadi di situ? Ya berarti apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kita infakkan itu barang yang apabila kita sudah gampangannya itu apa? Kalau dari segi makanan kita sudah nggak doyan makan, makanan itu kalau kita makan sudah muntah namanya, sudah gak doyan, baru dikasih orang lain, lantanalul birra, tidak ada nilai baiknya. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak doyan apa? Makanan yang sudah tidak layak dimakan, atau pakaian yang sudah tidak layak dipakai, sesuatu yang sudah tidak layak baik dimakan maka dipakai. Itu kalau kita sedekahkan itu lantanalul birra, tidak ada nilai kebaikannya. Tapi apa? Mimma tuhibbun, kampanye dari barang yang masih kita senang, mari kita suka, alias barang yang masih layak, makanan yang masih layak pakai, masih bisa dimakan, masih bisa dikonsumsi, pakaian yang masih bisa dipakai, atau mereka masih membutuhkan, walaupun itu jelek tapi mereka membutuhkan. Walhasil
itu apa? Lantan dalam ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, sama sekali kalian tidak akan mendapat kebaikan hatta tunfiqu, sehingga kalian menginfakkan mimma tuhibbun, dari barang yang kalian cintai. Nah, ini menggambarkan apa? Sedekah yang kita keluarkan, barang yang kita sedekahkan, itu yang masih punya nilai gitu ya, yang masih punya nilai. Kemudian berikutnya, hikmah yang kita ambil pelajaran dari kisah Qabil dan Habil atas diperintahkan untuk bersedekah itu apa? Al-ihtimamul ikhlas, pentingnya ikhlas. Karena diterimanya semuanya itu apa? Dengan niat ikhlas karena Allah. Kembali lagi, tadi yang diinfakkan sedekahkan Qabil dan Habil, yang dikeluarkan Qabil barang yang paling jelek. Jadi yang dinilai bukan jeleknya, yang dinilai bukan murahnya, yang dinilai bukan barang itu tidak berharga. Begitu juga yang dikeluarkan si Habil, yang dinilai bukan karena itu yang paling baik, yang dia cintai, tapi yang dinilai adalah keikhlasannya. Qabil mengeluarkan barang-barang yang paling jelek karena dia tidak ikhlas, tidak ikhlas. Walaupun yang dikeluarkan itu barang yang harga murah, yang jelek, sedikit jumlahnya, tapi kalau dia ikhlas, itu utamanya. Walaupun kecil, sedikit, tidak berharga, tapi ikhlas, itu dinilai Allah, bukan hanya yang gede, yang banyak. Nah, kembali lagi bahwa al-ihtimamul ikhlas. Jadi apa? Pentingnya ikhlas, atau bahasa sekarang apa? Urgensinya ikhlas ya gitu. Urgensinya ikhlas. Ini yang melatar belakangi diterimanya Habil, kemudian tidak diterimanya si Qabil. Jadi kisah Qabil dan Habil ini suruh menyampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya, ya seperti supaya mengambil pelajaran kisah Qabil dan Habil, dan itu semata-mata Pak untuk mengingatkan kita semua agar kita senantiasa, sekali lagi saya ulangi, patuh kepada kedua orang tua. Di antara birrul walidain kepada kedua orang tuanya, kalau mereka masih hidup, kalau sekarang mereka sudah nggak ada, apakah masih bisa kita berbuat baik kepada kedua orang tuanya Pak? Masih bisa, masih bisa. Ya Rasul, apakah hal baqiya min birri abawayya ba'da mautihi? Apakah saya masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua saya padahal dia sudah meninggal? Kata Rasul, na'am, masih ada. Yang pertama mendoakan kepada mereka, mendoakan kepada mereka, washolli alaihim, doakan kepada mereka karena mereka sudah meninggal. Walaupun mereka sudah meninggal, doakan, kirim Fatihah setelah sholat fardu. Wal istighfaru lahuma, mintakan ampun mereka kepada Allah. Wal istighfaru lahuma. Jadi walhasil, walaupun orang tua kita sudah nggak ada, kita masih berbuat baik kepada mereka, yaitu dengan mendoakan mereka, mintakan ampun kepada mereka. Itu bagian daripada apa? Birrul walidain kita kepada kedua orang tua. La'in basata
ilayya yadaka. Nah ini kemudian ini kalimat ancaman yang disampaikan Qabil kepada Habil, la imbasata. Tadi kan depannya li aktulanak, la aktulanak, aku akan membunuhmu. La imbasata, laim lamu kosamin, lam kosam ini apa? Lam untuk apa? Untuk bersumpah, bukan huruf kosam, untuk menyatakan sumpah. Lain basata, jika engkau memanjangkan tanganmu ilayya kepadaku, iyadaka tanganmu, litaktulani untuk membunuhku. Maksudnya apa? Qabil menyampaikan jika kamu membunuhku, ya. Ma'ana bibasitin yadayya ilaika, ma'ana tidak ada aku bibasitin mengeluarkan yadayya tanganku ilaika kepada engkau. Maksudnya apa? Liaktulanak, aku akan bunuhmu. Kalau kamu membunuh aku tidak akan membalas, gampangnya begitu. Jadi Habil sudah menyatakan jika kamu membunuhku aku tidak akan membalas. Karena apa? Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah, karena membunuh itu dosa besar, membunuh itu dosa besar, membunuh manusia orang satu tanpa alasan yang jelas, itu kata Allah sama juga kamu membunuh manusia yang ada di bumi ini semuanya. Saking apa? Murkanya Allah. Begitu sebaliknya, apabila kalian itu mau menjaga kehidupan satu orang, memberikan kehidupan satu orang di muka bumi ini, sama juga kalian apa? Memberi kehidupan manusia seluruhnya di muka bumi ini. Karena apa? Allah memuliakan anak manusia, walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan bani Adam sampai seperti itu. Kalian jangan saling membunuh, karena membunuh itu dosa besar. Inni uridu antabu abi ismi wa ismika wallahu a'lam bisawab. Jadi yang kita ambil pelajaran tadi Pak ya, hikmah kisah kedua anak Nabi Adam tadi ada berapa? Ada 5 ya. Biru walidain, kemudian al-adlu wal hikmah, berbuat adil dan bijaksana terhadap anak, kemudian siddatul hasadi, dahsyatnya perbuatan iri dan dengki yang timbul kepada seluruh apa yang terjadi yang dialami. Kemudian apa? As-sadaqatu mimma tuhibbun. Yang kelima adalah al-ihtimamul ikhlas. Semoga itu senantiasa menjadi pelajaran buat kita semua, amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita membaca suratul Fatihah untuk jamaah yang sudah mengeluarkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini. Semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min du'ain la tajab, wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jamaah ajma'in min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil taqwa wa ahlil iman wa ahlil qur'an wa ahlil rizki wa ahlil tuha wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 2, 3, 4